Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himayat Nurtayuni dengan NIM 21107011057 dengan mata kuliah Promosi Kesehatan dengan dosen Ibu Tatiana Siregar, Sarjana Keperawatan MM.Mkep. Di sini saya akan baca penyuluhan kesehatan dalam upaya demam berdarah di Puskesmas. Sini ada outline. Yang pertama ada pengertian penyakit demam berdarah, penyebab penyakit demam berdarah, gejala penyakit demam berdarah, pencegahan penyakit demam berdarah. Penyuluhan kesehatan dalam upaya demam berdarah atau disingkat DBD di Puskesmas. Kebutuhan belajar atau diagnosa keperawatan untuk banyaknya anak-anak dan remaja yang terkena paparan demam berdarah. Yang pertama ada topik pada hari ini penyuluhan tentang demam berdarah. Yang kedua ada sasarannya untuk anak-anak dan remaja. Ada A, yaitu penyuluhan untuk warga, anak-anak, dan remaja. Dan ada program di sini untuk penyuluhan demam berdarah. Ada tujuan, yang A, tujuan umum. Setelah diberikan penyuluhan ini, diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami kondisi lingkungan yang kotor atau tercemar polusi agar tidak diserang penyakit demam berdarah dan bisa mencegah dari penyakit tersebut dengan upaya kuratif dan preventif agar keluarga sehat sejahtera. Yang B ada tujuan khusus. Setelah mengikuti penyuluhan masyarakat, saya harap masyarakat dapat yang pertama ada mampu menyebutkan pengertian dari penyakit demam berdarah. Yang kedua, mengetahui dan memahami penyebab dan penyakit demam berdarah. Yang ketiga, ada mengetahui dan memahami tanda-tanda gejala dari seseorang yang terkena penyakit demam berdarah. Yang keempat, mengetahui pencegahan demam berdarah. Materi pertama, pengertian penyakit demam berdarah. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Pengertian demam berdarah dengue atau disingkat DBD adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh 4 serotipe virus dengue dan ditandai dengan 4 gejala. Saya akan jelaskan gejala-gejalanya di slide berikutnya. Materi yang kedua ada penyebab penyakit demam berdarah. Aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Biasanya nyamuk ini menggigit di pagi dan sore hari. Penularan virus dengue terjadi bila seseorang yang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi tersebut akan dibawa oleh nyamuk dengan menginfeksi orang lain yang digigitnya. Meski begitu, virus dengue hanya menular melalui nyamuk dan tidak dari orang ke orang. Virus dengue terbagi menjadi 4 tipe, yaitu DNV1, DNV2, DNV3, dan DNV4. Ketika seseorang terinfeksi salah satu tipe virus dengue dan berhasil pulih, maka tubuhnya akan membentuk kekebalan seumur hidup terhadap tipe virus tersebut. Akan tetapi, kekebalan terhadap salah satu virus tidak menutup kemungkinan terjadinya infeksi oleh tipe virus dengue yang lain. Bahkan, seseorang yang telah terinfeksi virus dengue lebih berisiko terinfeksi lagi dengan gejala yang lebih berat. Selain pernah mengalami infeksi virus dengue, faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena demam berdarah adalah tinggal atau berkepergian ke daerah tropis. Demam berdarah juga lebih berisiko dialami oleh bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Agen atau penyebab penyakit DBD adalah virus dengan termasuk kelompok B, Arthropoda borneo-virus, atau bisa disebut arbovirus, anggota dari genus Elaphrus family Elaphrus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Selanjutnya ada gejala penyakit demam berdarah. Ada beberapa gejala-gejala penyakit demam berdarah. Yang pertama ada demam 40 Celcius atau lebih. Yang kedua ada sakit kepala berat.
Yang ketiga, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Yang keempat, ada hilang nafsu makan. Yang kelima, ada nyeri di bagian belakang mata. Yang keenam, ada mual dan muntah. Yang ketujuh, ada pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kelima, ruam kemerahan atau muncul sekitar 2-5 hari setelah demam. Ini adalah gejala-gejala jika kita merasakan gejala seperti ini, sebaiknya kita langsung periksa ke dokter atau klinik terdekat. Selanjutnya ada materi pencegahan penyakit demam berdarah. Ini contoh gambar nyamuk Aedes. Yang pertama bisa dengan cara vaksin dengue. Vaksin dengue, demam berdarah derajat berat yang menimbulkan dengue shock syndrome dapat dicegah dengan pemberian vaksin dengue. Vaksin ini dapat diberikan pada anak-anak dan orang dewasa usia 9-45 tahun, sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Vaksin dengue mengandung 4 jenis virus dengue. Oleh karena itu, vaksin tetap diberikan pada orang yang sudah pernah terinfeksi. Hal ini untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap tipe virus dengue berbeda. Penting untuk diingat bahwa vaksin dengue tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak pernah terdiagnosis demam berdarah sebelumnya, karena bisa meningkatkan resiko demam berdarah berat jika orang tersebut terinfeksi. Pemberian vaksin juga tidak dianjurkan pada anak usia di bawah 9 tahun, terutama pada kelompok usia 2-5 tahun. Yang kedua, kita bisa pemberantasan sarang nyamuk atau mengurangi sarang-sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk selain dengan vaksin, demam dengue dapat dicegah melalui pemberantasan sarang nyamuk tersebut PCN. PCN dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dalam jeda 1 minggu. Dilakukannya pengasapan sebanyak 2 kali bertujuan untuk membunuh jentik nyamuk yang tidak dapat dibasmi pada saat pengasapan pertama. Ini contoh-contoh tempat perkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti. Biasanya ada di kolam yang jarang dibersihin. Biasanya dia suka di genang-genang air yang kotor. Metode PCN. Metode PCN lain adalah dengan rutin menjalankan 3M+, terutama pada musim hujan. Langkah 3M yang dimaksud adalah yang pertama, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi atau toren minimal 1 minggu sekali. Yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti seperti ban bekas yang dapat menampung air hujan. Selain itu, lakukan pula langkah plus untuk membantu pencegahan. Langkah plus yang dimaksud antara lain, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan bubuk larvasida atau tersebut abate pada penampungan air yang sulit dikuras. Yang keempat, menggunakan kelambu saat tidur. Yang kelima, menahan tumbuhan pengusir nyamuk. Yang keenam, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Yang terakhir, selain cara-cara di atas, mengenakan pakaian yang longgar juga dapat mencegah gigitan nyamuk. Hal ini karena gigitan nyamuk dapat menembus pakaian yang ketat. Sebagai pelindung tambahan, gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung N-diethylmethacrylate atau DIT. Oke, cukup sekian materi yang saya paparkan kepada masyarakat semua. Yang kelima ada metode. Metode ini ceramah atau diskusi tanya jawab. Yang keenam media, saya memakai media Redfleet. Waktunya jam 8.00 sampai jam 10.00 pada hari Kamis 21 Oktober 2021. Tepatnya di Puskesmas DKI Jakarta. Untuk evaluasinya, para kalangan ibu yang hadir dapat menerapkan hidup sehat terutama kepada anak-anak dan remaja dengan memberikan nutrisi untuk tingkat daya tahan tubuhnya, penghindarian asap rokok, asap dapur, perbaikan lingkungan hidup, dan sikap hidup sehat. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.